Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah ikut dalam upacara pembaptisan, baik itu pembaptisan bayi anak atau pembaptisan dewasa, saya kira sudah jelas tata caranya. Selalu dicurahi dengan air baptis, lalu kata-kata yang diucapkan itu sesuai dengan rumusan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena apa? Karena itulah nanti yang akan membedakan dan dilihat baptisannya sah atau tidak. Maka setiap kali baptisan kita selalu mendengar, aku membaptis engkau. Biasanya harus disebutkan nama. Misalkan, aku membaptis engkau Andreas Subekti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selalu rumusannya yang keluar adalah itu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Misalkan apa? Kurang, misalkan. Aku membaptis kamu dalam nama Yesus Kristus. Loh, Tritunggalnya nggak ada. Allah, Bapa, dan Roh Kudusnya nggak ada. Berarti ada yang kurang. Maka kalau dalam hukum gereja, baptisannya tidak menjadi sah. Atau dilebih-lebihkan bersama Bunda Maria dan Santo Yosef dan seluruh orang kudus, aku membaptis kamu. Enggak. Jadi rumusannya jelas, baptisannya juga sah, dan akhirnya kita diterima menjadi anggota gereja Katolik. Maka kalau kita sudah dibaptis lalu terdaftar di paroki di mana kita sudah dibaptis, akan selamanya ada. Datanya itu tahun berapa, siapa yang membaptis, lalu tanggal berapa, nomornya juga ada. Selalu menjadi buku induk dari setiap paroki. Bahkan ada paroki-paroki juga yang merayakan HUT paroki ketika orang pertama dibaptis di tempat itu. Itu juga ada yang seperti itu. Selain HUT paroki biasanya juga pesta nama atau hari diresmikannya paroki itu, tapi itu juga ada juga yang hari di mana baptisan pertama dilaksanakan. Dan saya kira itu juga menjadi tanda baptisan itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Sama halnya ketika kita dengar bacaan Injil. Ketiga pengarang Injil, Markus, Lukas, dan Matius, itu menuliskan dengan rinci setidaknya ada 3 bagian yang selalu sama. Yang pertama, pasti dikatakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Walaupun kalau kita sekarang ke Sungai Yordan, itu nggak tahu tempatnya di situ atau betul. Tapi yang jelas disebutkan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lalu peristiwa yang selalu ada bagian kedua adalah langit terbuka, sinar, turunlah Roh Kudus. Itu selalu disebutkan. Lalu di bagian yang ketiga yang di semua Injil itu, 3 Injil itu ada, itu selalu ada kalimat, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi 3 bagian itu selalu ada. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terbuka, dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi kalau kita kulik lebih dalam, saudari-saudara, hari ini kita dengar Injilnya dari pengarang Lukas. Ada sesuatu bagian yang agak sedikit diberikan keterangan secara rinci. Dikatakan di sana, ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis,
Jadi situasinya kan banyak orang dibaptis oleh Yohanes. Ketika semuanya telah dibaptis dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis. Jadi keterangan waktunya ini jelas. Ketika semua orang selesai dibaptis, Yesus juga dibaptis, tentu mungkin di bagian akhir, berbeda dari rombongan ini. Lalu Yesus dibaptis, lalu dia berdoa, dan ketika berdoa barulah langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan ada suara yang berseru, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi pengarang Injil Lukas ini memberikan satu keterangan waktu yang cukup jelas. Saya yakin bukan tanpa maksud. Tapi kita mau garis bawahi di bagian apa, saudari-saudara? Di saat ketika Yesus sedang berdoa. Ini menjadi bagian kita juga, bahwa ketika Yesus sedang berdoa, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu dikasihi, diperkenankan oleh Allah sendiri. Jadi betapa besar dan dahsyatnya orang yang berdoa itu. Ya. Betapa besar dahsyatnya mereka-mereka yang berdoa itu. Di sini HUP banyak sekali, 30 pasang. Ya. Ada yang mungkin baru balita, di bawah 5 tahun perkawinannya. Mungkin juga ada yang perkawinannya udah lansia. Pak John berapa Pak John? 70 tahun? 46 ya, 46 tahun. Kayaknya yang baru merayakan Bapak Ibu dokter berapa? 50? Ya. Ada yang juga saya berkati juga ada di sini, ya. Salah satu kekuatan dari keluarga, saya yakin berdoa. Saya yakin berdoa. Karena dengan doa selalu ingat akan keputusan awal ketika mengucapkan janji perkawinan. Ya. Walaupun kita semua tahu lah, dalam perjalanan perasaannya bisa berubah-ubah. Ya. Saya yakin juga, saya nggak tahu betul apa enggak. Ada kalanya kita sungguh sangat mencintai sebagai keluarga. Tapi ya ada kalanya bosan juga tuh Bapak Ibu. Ya, tiap hari puluhan tahun ngelihatnya mukanya itu terus ya. Syukur kepada Allah kalau masih setahun 2 tahun, wah masih cantik gitu kan, masih ganteng. Udah di atas 10 tahun, di atas 20 tahun, ya, udah mulai melebar kanan kiri gitu kan, udah mulai turun-turun dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat hanya perasaan, pasti bisa berubah-ubah. Pasti juga repot kalau kita hanya lihat perasaan. Tahun ini begitu mencintai, menyayangi, ntar tahun depan udah berubah lagi, tahun depannya berubah lagi. Tapi saya yakin dengan kekuatan doa, di sanalah, ya. Ingat kembali keputusan awal ketika mengucapkan janji perkawinan. Dan itu menjadi kekuatan, menjadi pegangan. Dan saya yakin juga tidak di semua tempat ada yang namanya kelompok keluarga berdoa. Pasar Minggu punya kelompok itu, keluarga berdoa. Dan itu menjadi ciri khas dari paroki ini, keluarga kudus. Maka kita semua diajak supaya keluarga kita juga berdoa satu sama lain.
Kita punya pengalaman masing-masing lah berdoa di dalam keluarga. Syukur kepada Allah kalau tradisi itu ada. Kalau belum ada, cobalah. Ada sesuatu daya yang lain yang senantiasa menguatkan dan mengingatkan kita. Sama seperti kita misa, seperti kita menerima sakramen-sakramen lain. Itu kan mengingatkan kita, oh iya, saya sudah dibaptis, saya menjadi anak-anak Allah, saya diselamatkan. Itu yang diingat. Maka Lukas ini menambahkan keterangan ketika Yesus sedang berdoa bukan main-main. Karena dahsyatnya kekuatan doa itu. Saudari-saudara, jangan main-main sama doa ini. Ya, banyak yang bisa kita buat. Doa-doa, kalau nggak bisa berdoa, buka banyak sekali udah teks-teks doa, banyak sekali ya di internet itu atau buku-buku doa. Tahun ini juga ada senantiasa doa yubelium di pintu-pintu suci di setiap paroki. Tadi hari ini saya ketemu 2 orang dari paroki-paroki lain yang berdoa di pintu suci. Itu juga devosi, sekalian jalan-jalan. Ya. Maka kekuatan doa ini menjadikan kita lebih dekat juga dengan Tuhan, punya kekuatan, punya daya, seperti bangsa Israel juga dalam bacaan pertama. Mereka merasa sombong karena menjadi bangsa terpilih, tapi pengalaman pembuangan di Babylon, mereka lalu kemudian mengingat-ingat, oh betapa besar kebaikan Allah ya. Saya mau berharap juga padanya, saya nggak mau sombong lah. Kita tetap butuh penyertaannya. Maka ketika kita berdoa, langit terbuka, Roh Kudus turun dan hinggap pada kita semua. Dan akhirnya kita selalu dikuatkan dengan perkataan ini. Kiranya ini juga menjadi meresap ya dalam hati kita masing-masing. Katakan, ini manifest yang baik, ini sesuatu kalimat yang baik yang bisa kita ulang-ulang dalam hidup kita. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi kita sungguh dikasihi dan Tuhan Allah berkenan pada kita. Semoga keluarga-keluarga yang memperbarui janji perkawinannya ingat kembali keputusan awal, ingat kembali bahwa diajak untuk berdoa, dan kita semua juga diajak untuk punya waktu berdoa supaya kita juga dikuatkan. Bukan hanya soal fisik, tetapi juga batin dan spiritual iman kita. Semoga Allah memberikan kekuatan.